Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Akhlak Tasawuf, yakni Dr. Ivan Ahmad Gufron, dan teman-teman yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Nisbia Awalia Ramadini sebagai moderator yang akan bertugas dalam diskusi materi Akhlak Tasawuf. Dan adapun anggota kelompok saya yaitu Resti Rohana sebagai pemateri dan Riyandi Rupus Hendra Putra sebagai pemateri. Baik, di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Maqamat dan Ahwal dalam Tasawuf. Langsung saja saya persilahkan kepada pemateri yang pertama untuk membacakan materinya. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan pengertian tasawuf. Tasawuf adalah suatu bidang kajian dalam Islam yang menjadikan sebagai daya tarik tersendiri untuk dikaji. Oleh sebab itu, tasawuf ialah salah satu tema yang memperoleh sorotan meluas baik dari kalangan peneliti muslim maupun non-muslim. Dengan demikian, hal ini mempunyai suatu konsekuensi sendiri kepada pemahaman tasawuf yang justru bertentangan oleh pemahaman para sufi. Konsep maqamat dan ahwal dalam perspektif para sufi yang memiliki tujuan untuk melihat bahwa konsep maqamat dan ahwal ini telah berpengaruh terhadap agama lain di luar Islam, ataupun justru sebaliknya, bahwa itu muncul secara original dari ajaran Islam itu sendiri. Pengertian maqam dan ahwal. Kata maqamat berasal dari bahasa Arab yang berarti tempat orang berdiri atau pangkal orang mulia. Kata tersebut merupakan bentuk jamak dari maqam yang berarti pangkat atau derajat. Kemudian istilah ini diartikan sebagai perjalanan panjang yang harus dilalui atau ditempuh oleh para sufi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan dalam bahasa Inggris, istilah ini disebut dengan stage yang artinya tangga. Adapun ahwal merupakan bentuk jamak dari hal. Secara bahasa, ahwal atau hal memiliki arti kondisi atau keadaan. Dapat pula kita pahami, ahwal atau hal ini merupakan keadaan mental, seperti perasaan senang, perasaan sedih, perasaan takut, dan sebagainya. Kemudian dalam ilmu tasawuf, hal ini artinya perasaan yang menggerakkan dan mempengaruhi hati yang disebabkan karena bersihnya zikir. Macam-macam tingkat maqamat. 1. Taubat adalah berhenti melakukan dosa-dosa yang disertai memohon ampun atas segala dosa yang dilakukan dengan penyesalan dan berjanji dengan sungguh-sungguh untuk tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut dan dibarengi dengan melakukan kebaikan yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, sabar secara bahasa adalah bertahan atau menahan, bertahan dan menahan diri dari rasa gelisah, rasa cemas dan rasa amarah, menahan lidah dari keluh kesah, menahan anggota tubuh dari kekacauan. Ketiga, al-wara', yaitu sikap berhati-hati terhadap ketentuan-ketentuan Allah. Seseorang yang bersifat wara' adalah mereka yang selalu berhati-hati dalam segala perlakuannya, sehingga tidak terjerumus pada hal-hal yang tidak disenangi atau tidak diridhoi oleh Allah yang hukumnya makruh apalagi haram. Ridho berarti ikhlas, menerima dengan lapang dada atas apa yang ditentukan dan ditakdirkan oleh Allah. Keikhlasannya mereka dalam menerima semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, al-fakir adalah tidak menuntut banyak dan merasa cukup dengan apa yang telah diterima dan dianugerahi oleh Allah, sehingga tidak mengharapkan atau meminta sesuatu yang bukan haknya. Dengan demikian, seseorang yang fakir selalu merasa berkecukupan dan merasa puas dalam menjalani kehidupan. Selanjutnya, zuhud adalah tidak ketergantungan terhadap duniawi. Harta benda yang dia miliki tidak akan mempengaruhi jiwanya dalam hubungan Allah. Jika hartanya banyak, tidak membuatnya bangga dan sombong. Begitu juga ketika hartanya sedikit, tidak akan membuatnya kecil hati, hina dan sedih. Selanjutnya, mahabbah atau mencintai. Mencintai Allah adalah kedudukan yang paling tinggi dan mulia guna menuju keridhaan Allah, karena hanya Allah yang maha besar, maha penguasa, maha suci, maha pencipta, dan maha pemberi. Yang terakhir yaitu ma'rifah atau pengetahuan, artinya mengenal Allah dengan mata hati sekaligus ujung perjalanan dari segala ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh kaum sufi. Unsur ma'rifah adalah cinta dan hasil dari ma'rifah adalah pandangan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Macam-macam ahwal. Pertama, muhasabah dan muraqabah,
Muhasabah ialah meyakini bahwa Allah mengetahui segala pikiran, perbuatan, dan rahasia dalam hati yang membuat seseorang menjadi hormat, takut, dan tunduk kepadanya. Sedangkan muraqabah yaitu adanya kesadaran diri bahwa ia selalu berhadapan dengan Allah dalam keadaan diawasinya. Muhasabah dan muraqabah merupakan dua hal yang saling berkaitan erat. Oleh karena itu, kedua sikap itu merupakan dua sisi dari tugas yang sama dengan menundukkan perasaan jasmani yang berupa kombinasi dari pembawaan nafsu dan amarah. Yang kedua, hub atau cinta. Hub adalah cinta, maksudnya cinta seorang hamba kepada Tuhan. Dalam pandangan tasawuf, hub pada dasarnya anugerah yang menjadi dasar pijakan ahwal, sama seperti taubat yang menjadi dasar pijakan makom. Selanjutnya ada syauk atau rindu. Menurut Al-Qushairi, syauk adalah kegoncangan hati untuk menemui yang dicintai. Kerinduan tergantung dalamnya cinta. Dalam lubuk jiwa seorang sufi, rasa ini selalu ada karena ia selalu rindu untuk segera bertemu kepada Tuhan. Selanjutnya ada raja dan khauf, berharap dan takut. Menurut kalangan kaum sufi, raja dan khauf berjalan seimbang dan saling mempengaruhi. Raja dapat berarti berharap atau optimis, yaitu perasaan senang hati karena menanti sesuatu yang diinginkan dan disenangi. Raja menuntut 3 perkara, yaitu cinta kepada apa yang diharapkannya, takut apabila harapan yang hilang, berusaha untuk mencapainya. Sedangkan khauf ialah kesaksian hati karena membayangkan sesuatu yang ditakuti, yang akan menimpa diri di masa yang akan datang. Khauf dapat mencegah hamba berbuat maksiat dan mendorongnya untuk senantiasa berada dalam ketaatan. Uns atau intim adalah keadaan jiwa dan seluruh ekspresi terpusat penuh pada suatu titik sentrum, yaitu Allah. Tidak ada yang dirasa, tidak ada yang diingat, dan tidak ada yang diharap kecuali Dia. Uns merupakan keadaan spiritual ketika hati dipenuhi cinta, keindahan, kelembutan, belas kasih, dan pengampunan Allah. Keindahan uns tidak dapat terlukiskan. Hal ini dapat dialami oleh pendengar dalam konser spiritual atau sama, yang menyebabkannya mengalami kemabukan atau wajid ketika menemukan Allah. Perbedaan mendasar makomat dan ahwal. Makomat berupa tahap-tahap perjalanan spiritual yang dengan gigih diusahakan oleh para sufi untuk memperolehnya. Sedangkan ahwal yang sering diperoleh secara spontan sebagai hadiah dari Tuhan. Baik, terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan materinya. Dan di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari makalah tersebut. Makamat merupakan bentuk jamak dari makam. Secara etimologi, makam mengandung arti kedudukan atau tempat berpijak dua telapak kaki. Sementara itu, dalam pengertian terminologi istilah, makam mengandung pengertian kedudukan, posisi, tingkatan, atau kedudukan tahapan hamba dalam mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan ahwal ialah keadaan atau keadaan kondisi psikologis yang dirasakan ketika seorang sufi mencapai makam tertentu. Berkaitan dengan beberapa makam yang harus dilalui oleh seorang sufi untuk mencapai Tuhannya, para sufi berbeda pendapat pada hal ini. Terhadap perbedaan beberapa pendapat tersebut, ada beberapa makamat yang disepakati oleh para ahli tasawuf, yaitu al-juhud, at-taubah, al-wara, al-fakir, as-sabar, tawakal, rela, mahabbah, dan ma'rifah. Ahwal datang dengan sendirinya, datang dan pergi tanpa diketahui waktunya. Dengan demikian, ahwal adalah pemberian dari Allah ketika sang sufi menapaki jalan menuju Allah. Dalam ilmu tasawuf dikenal dengan beberapa ahwal sebagai berikut: muhasabah dan muraqabah, mawas diri dan waspada, hub cinta, raja dan khauf berharap dan takut, syauk rindu, dan uns intim. Secara mendasar, perbedaan makamat dan ahwal ini baik dari cara mendapatkannya maupun kelangsungannya, yaitu makamat berupa tahap-tahap perjalanan spiritual yang dengan gigih diusahakan oleh para sufi untuk memperolehnya. Perjuangan ini pada hakikatnya merupakan perjuangan spiritual yang panjang untuk melawan hawa nafsu, ego manusia yang dipandang perilaku yang buruk yang paling besar yang dimiliki manusia, dan hal itu menjadi kendala menuju Tuhan. Baik, terima kasih.
Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.